Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah. Saat ini yang pertama adalah ya boleh ya Pak Ustadz menceritakan tentang Malaysia ya, beserta atau juga terkait dengan berbagai macam ya ini yang tentang tempat ibadah, terutama yang saya ingin tahu. Boleh nggak diceritakan tentang sejarah ya, masjid yang berada di Malaysia yang tertua, yang itu memang punya sejarah ya, sebagai destinasi lah untuk di Malaysia itu. Monggo. Ya, untuk karena kita sekarang berada di Masjid Salat Melaka ini, Bu. Jadi kalau Masjid Salat Melaka ini sebenarnya dia tergolong tempat yang baru. Jadi ini sebenarnya tempat ini seperti yang saya ceritakan di awal tadi ketika di bis. Jadi dari jembatan itu menyeberang ke sini ini sebenarnya semua ini pulau reklamasi. Jadi pulau yang baru dibangun seperti itu, Bu. Ini namanya Pulau Melaka. Mereka sebut ini Pulau Melaka. Tapi ini kalau kawasan ini sebenarnya sampai ini dekat aja, Bu, sampai ke tempat pusat peradaban yang saya bilang tadi itu. Ada museum, ada gereja tertua di Asia Tenggara, itu ada di situ. Ini sebenarnya kawasan Bandar Hilir namanya, Bandar Hilir. Kalau pusat kotanya Melaka itu sebelah ke sana. Tapi ini namanya, ini dulu diwacanakan menjadi Melaka baru, kayak tempat baru seperti itu. Makanya dibangun ruko-ruko, bangunan-bangunan. Tapi malangnya ini juga yang sebelah kanan ini orang Dubai atau orang mana gitu, orang Arab Saudi, dia mau membuat kayak villa, kayak apa, resort, tapi gagal gitu. Karena semua sudah gagal, kemudian masjid ini sudah dibangun dan dia bagus, dia tempatnya pun strategik. Itu dia masjid ini dibangun tahun 2000-an. Nah, jadi maka dia termasuk baru lah, Bu, dibandingkan dengan Melaka yang dia sudah ratusan tahun yang lalu ada seperti itu ya, Bu. Tapi kalau masjid ini sendiri dia diresmikan tahun 2006 kalau nggak salah, diresmikan oleh Yang di-Pertuan Agung. Jadi ini memang kalau kita membawa tamu jalan-jalan ke Malaysia, khususnya ke Melaka, ini memang akan menjadi wisata destinasi yang pasti kita kunjungi seperti itu, karena dia tempatnya juga bagus. Foto di ini yang sebelah sana ini memang udah Selat Melaka. Kalau kita nyebrang terus itu nyampe ke Indonesia, nyampe ke Sumatera seperti itu. Kalau saya melihat ini ornamennya ya, ini sepertinya apa ini? Maksudnya ada punya makna barangkali ya. Kalau maknanya saya pun memang kurang begitu mengerti ya, Bu. Tapi yang jelas kalau ukiran-ukirannya ini dia ada yang melambangkan Melayu juga, itu kayak gambar-gambar sana itu, Bu, dia nggak menghilangkan Melayunya ya kan. Terus kayak pagar-pagar ini sebenarnya kan ciri khas Melayu seperti ini, Bu. Dia ukirannya apa, bentuknya ya, walaupun dia ada Islamnya, kubahnya itu tetap Islam, tapi dia ukirannya tetap ada yang Melayu seperti itu. Sama dengan kalau di masjid, contoh masjid negara Malaysia, dia walaupun dia masjid tapi dia cenderung seperti bukan desain seperti arsiteknya Arab gitu, tapi dia ada ciri khasnya seperti itu. Oh iya. Juga ciri khasnya. Betul. Oke, Ustaz Sadam ya, saya melihat ketika tadi itu mereka pengunjung ya yang mau ke masjid, mau melaksanakan sholat atau juga mau ya wisata religi gitu ya. Dan itu memang tidak semuanya perlu orang Muslim ya. Betul. Juga ada orang Chinese ya, banyak betul. Nah, yang saya menarik itu Ustaz Sadam ya, mereka itu dengan sebelum masuk masjid itu ya, mereka itu sudah oleh satpam ya di situ ya. Disediakan untuk memakai gitu ya, kayak laki-laki pakai sarung gitu, perempuannya sampai segitunya gitulah aturan gitu ya. Saya bilang berbeda dengan yang lain ya. Gitu. Nah, bisa menceritakan ya, berarti kan itu salah satu jadi indikator bahwa Malaysia itu sangat begitu perilaku keagamaan kan, etika dalam muslim itu sangat diperhatikan gitu. Bisa nggak sih menceritakan ya, Pak? Sebenarnya karena Malaysia ini seperti tadi di mobil saya ceritakan, dia sebenarnya negara dia yang
agama yang diakui di Malaysia itu sebenarnya cuma Islam. State religionnya itu Islam. Makanya dia masjid-masjid di sini itu sebenarnya dia tetap, karena dia negara Islam dan wisata yang datang ke Malaysia itu bukan hanya orang Islam, maka mereka masih mencari cara gimana caranya orang-orang non Muslim ini tetap bisa melihat keindahan masjid, tetap bisa melihat ritual orang Islam beribadah, bagaimana orang Islam beribadah, bagaimana sejarah Islam di masjid-masjid. Maka karena orang non Muslim biasanya nggak menutup aurat, biar dia tetap ada orang Muslimnya pun menyesuaikan diri dengan Islamnya, ya. Kalau dia laki-laki bercelana potong, dia akan dikasih sarung. Kalau perempuan dia nggak berjilbab akan dikasih kayak jubah gitu, jubah atau mukenah gitu. Ya, kalau nggak mau nggak boleh masuk, ya kan? Dan dia bukan cuma masjid ini aja, Bu. Nanti besok kita akan ke Putrajaya. Di Masjid Putrajaya pun kita bisa melihat seperti itu juga. Di Masjid Negara juga kalau dia mau pergi. Tapi mereka nggak boleh masuk ke tempat sholat utama. Mereka hanya bisa di sini saja. Ini ada batasnya untuk ambil gambar saja. Ke tempat sholat utama mereka nggak boleh masuk. Sama di seluruh masjid Malaysia, mereka boleh datang, boleh lihat, tapi nggak boleh masuk ke tempat sholat utama. Seperti itu. Jadi kalau saya melihat Malaysia itu ya dari sisi misalkan bagaimana toleransi ya, terhadap di luar agama itu mereka menghargai, tapi juga mereka juga punya aturan gitu, aturan terkait dengan bagaimana mereka di luar Islam juga mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Baik, barangkali itu ya. Satu lagi Bu. Okay. Sebenarnya ini salah satu cara Malaysia untuk menarik wisatawan asing juga, Bu. Dan itu betul dan itu sangat efektif kalau menurut saya, karena kayak saya ceritakan tadi, minuman keras itu dijual juga di minimarket. Jadi orang-orang yang non Muslim mereka kan nggak boleh kayak lebih leluasa gitu untuk mereka ketika mereka datang ke Malaysia, mereka lebih leluasa untuk hidup kayak gitu. Jadi ada ekonominya juga. Jadi untuk kalau menurut saya sih turis banyak suka ke Malaysia karena itu. Makanya kalau ke Indonesia mereka tuh, kalau turis-turis itu, apalagi turis mancanegara, mereka banyaknya ke Bali karena di Bali itu yang lebih bebas gitu kan, lebih bebas, lebih banyak jual babi lah, yang banyak jual minuman keras lebih mudah gitu, karena memang mereka budaya mereka di situ gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau di Indonesia itu banyak yang terlalu fanatik, terlalu keras gitu. Jadi pengen semua orang kayak harus Islam gitu, padahal nggak Islam gitu kan. Tapi gimana nih persoalannya dengan masalah perilaku pengamalan keagamaan yang dimiliki oleh orang-orang Malaysia? Berarti kan lebih apa ya gitu, saya khawatir juga kalau di Indonesia mungkin ada kekhawatiran. Ya, takut terpengaruh gitu. Ya, bahkan mungkin kalau melihat misalnya orang yang menjual pendekatan Islam, yang menjualnya, yang membelinya, yang meminumnya itu kan sama-sama dosa gitu ya. Tapi mereka mungkin punya yang lain ya, mungkin juga lebih mengedepankan aspek peningkatan ekonomi, karena ekonomi juga pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kita ke minuman keras, memang orang yang membawa juga dia kena dapat dosanya, orang yang menjual apalagi. Maka ustadz-ustadz yang ceramah di Malaysia itu sering kali membahas masalah ini, Bu. Mereka mengingatkan orang-orang yang jadi kasir di minimarket kakak, kan di sini khususnya minimarket yang kakak yang menjual itu, Bu. Ada di mana-mana seluruh Malaysia. Kalau minimarket Speedmart gitu nggak ada, tapi dia ada satu minimarket, dia kalau tempat kita kayak Indomaret gitu, tapi dia menjual itu. Makanya selalu diceramahkan oleh ustadz itu, hati-hati jangan sampai ikut-ikutan. Kalau ada edukasi, tetap ada edukasi dari bahwa dia tuh kalau memang dia Muslim harus menghindari itu gitu. Ya, sama seperti Indonesia juga kan, yang kerja di bank itu ada juga ustadz yang mengingatkan itu riba, jangan terlibat dengan riba gitu. Ada juga yang mengingatkan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih nih Pak Ustadz Sadam dosen yang sudah banyak memberikan kepada kita pengetahuan tentang Malaysia. Teman-teman seperjuangan ya, Ibu dan Bapak semuanya, warga di lingkungan Yayasan Akmal Sabila, ternyata perjalanan spiritual kami menuju ke Malaysia ini benar-benar banyak memberikan makna dan ilmu pengetahuan yang tentunya hari ini saya menyampaikan kepada teman-teman seperjuangan, yuk kita
bersama-sama niatkan untuk program ikut study tour ya dengan Imtiaz ya ke Malaysia atau Singapura dan juga ke yang lain negara ya, ke Thailand juga. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita wawasan ya terkait dengan baik itu pengetahuan baik secara umum juga keagamaan. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah peningkatan bagi kita semuanya dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz Saddam Hussein ya. Mudah-mudahan kita tidak pertama nih ya. Mudah-mudahan kita berikutnya akan kembali berkunjung ke sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.